Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Patra, NIM 190521050021, mahasiswa aktif program studi Pasca Sarjana Unsrat Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi. Ingin mempresentasikan MK mengenai kesehatan ekosistem perairan, khususnya pencemaran minyak di laut. Adapun topik pembahasan kita hari ini, yaitu pertama ada pendahuluan, kemudian kedua yaitu sumber tumpahan minyak, yang ketiga adalah dampak tumpahan minyak sendiri, yang kemudian ada langkah penanganan. Pendahuluan yaitu minyak dan gas ini mempunyai sampai saat ini masih merupakan sumber energi yang menjadi pilar utama digunakan manusia pada berbagai kebutuhan, pada industri, transportasi dan rumah tangga, di mana pertumbuhan dan ekspansi pada kegiatan eksplorasi dan pengelolaan minyak di bumi di berbagai negara, khususnya Indonesia, sangatlah tinggi. Namun demikian, kita selalu dihadapkan pada dilema antara peningkatan produksi migas dengan pelestarian sumber daya alam serta dampak proses produksi tersebut sehingga dapat mencemari lingkungan. Laporan dari Badan Dunia Group of Export on Scientific Aspect of Marine Pollution atau GESAM mencatat sekitar 6,44 juta ton per tahun masuk kandungan hidrokarbon ke dalam perairan laut dunia. Hal ini di mana 4,63 juta ton berasal dari transportasi laut. Kemudian adapun sumber-sumber tumpahan minyak itu sendiri itu berasal dari operasi kapal tanker, kemudian ada perbaikan dan perawatan kapal, kemudian ada kecelakaan kapal, kemudian ada juga dan tangki bahan bakar, di mana biliga atau tangki bahan bakar ini umumnya semua kapal memerlukan proses balas atau pencucian tangki kapal, di mana air balas ini sendiri dipompakan ke laut, sementara air tersebut sudah bercampur dengan minyak. Karena umumnya tangki balas kapal digunakan untuk memuat kargo, maka biasanya pihak kapal menggunakan juga tangki bahan bakar yang kosong untuk membawa air balas. Saat cuaca buruk, maka air balas tersebut dipompakan ke laut, sementara air tersebut sudah bercampur dengan minyak. Selain air balas, juga dipompakan keluar adalah air biliga yang juga bercampur dengan minyak. Menurut aturan internasional, mengatur bahwa buangan air biliga sebelum dipompakan ke laut haruslah masuk terlebih dahulu ke dalam separator atau alat pemisahan minyak dan air. Namun pada kenyataannya banyak buangan biliga yang ilegal yang tidak memenuhi aturan internasional tersebut. Kemudian ada bongkar muatan di tengah laut. Kemudian ada dampak tumpukan minyak. Pertama adalah dampak terhadap organisme, di mana bisa terjadi kematian. Untuk kasus oil spill sendiri di perairan terbuka, konsentrasi minyak di bawah klik biasanya sangat rendah dan maksimum akan berada dalam kisaran 0,1 ppm atau part per million, sehingga tidak menyebabkan kematian massal organisme, terutama ikan, akibat tumpahan minyak di perairan lepas pantai. Permasalahannya, kebanyakan kasus tumpahan minyak terjadi di perairan pantai ataupun perairan dalam. Pernah dilaporkan pada kecelakaan kapal tanker Amono Cadiz tahun 1978 di perairan Inggris di Prancis, populasi ikan jenis Lawrence platesa dan Solea vulgaris dilaporkan mengalami kematian besar bagi ikan-ikan di tambak ataupun di keramba, serta untuk kematian ikan sendiri kebanyakan kasus tumpahannya terjadi di perairan pantai atau perairan dalam inshore. Kebanyakan kasus tumpahannya terjadi di perairan pantai ataupun minyak terjadi di perairan dalam. Pernah dilaporkan kecelakaan kapal tanker di Amano Cadiz tahun 1978 di perairan Inggris dan Prancis. Populasi ikan dari jenis Lawrence platesa dan Solea vulgaris dilaporkan mengalami kematian massal. Risiko kematian massal ikan akan lebih besar lagi bagi ikan-ikan yang berada di tambak ataupun di keramba, serta jenis kerang-kerangan yang kemampuan migrasi untuk menghindari spill sangatlah rendah. Itu menurut David dan kawan-kawan pada tahun 1984. Kemudian ada dampak
uh, subletal. Dampak dampak subletal sini berbeda dengan dampak letal yang dapat dikuantifikasi dengan mudah di lapangan. Dampak subletal akan lebih akurat jika dibuktikan di laboratorium. Uji laboratorium menunjukkan bahwa reproduksi dan tingkat laku ikan dan kerangkangan dipengaruhi oleh konsentrasi minyak di perairan. Dengan konsentrasi yang relatif rendah, di bawah 0,1 ppm, kemampuan cetak telur, tingkat kelulusan hidup, jumlah lapat cacat, penutupan cangkang sangat dipengaruhi signifikan terhadap konsentrasi minyak yang ada di air. Kemudian juga ada dampak terhadap plankton, dampak terhadap migrasi ikan. Kemudian ada dampak terhadap kegiatan perikanan berupa diving atau bau lantung, kemudian dampak terhadap budidaya dan ekosistem. Ini adalah foto-foto mengenai dampak-dampak terhadap pencarian minyak. Kemudian ini adalah tabel khusus kasus. Kemudian ini adalah tabel kasus tumpahan minyak di Indonesia. Yang pertama ada dari Selat Melaka dan tahun 1975, kemudian ada juga di Pelabuhan Laut Sumbawa tahun 1979, kemudian ada juga di Laut Natuna, Selat Singapura, Palembang, Pantai Indramayu, Balikpapan, dan di Agustus 2005 terjadi di Teluk Ambon. Adapun langkah penanganan tumpahan minyak sendiri ada 3, yaitu penanganan secara fisik, penanganan secara kimia, dan penanganan secara biologis. Ini saya akan lagi membahas mengenai penanganan atau penanggulangan oil menggunakan secara fisik, yaitu menggunakan oil bombs. Di mana penanganan secara fisika adalah penanggulangan oil spill dengan menggunakan peralatan mekanik. Merupakan perlakuan pertama dengan cara melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas atau oil bombs. Bisa teman-teman lihat di gambar. Yang kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa atau oil skimmer ke sebuah fasilitas penerima atau namanya reservoir, baik dalam bentuk tangki ataupun balon. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah hanya dapat dipakai secara efektif di perairan yang memiliki hidrodinamika air yang rendah, arus, pasang, dan ombak lele, dan cuaca yang tidak ekstrim. Penggunaan metode ini juga sulit dilakukan di pelabuhan karena dapat mengganggu aktivitas keluar dan masuknya kapal dari dan menuju pelabuhan. Kesimpulan dari materi ini bahwa pemerintah dalam hal ini instansi terkait seperti KLH, Pariwisata, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, DKP, TNI, Angkatan Laut, Kepolisian, dan Perhubungan, dan pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan pencemaran laut. Dengan melibatkan beberapa instansi terkait, diharapkan penanggulangan tumpahan minyak di perairan laut akan menjadi lebih baik dan komprehensif. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.